Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas video pembelajaran dengan materi asal-usul organisme multisel pada evolusi tumbuhan tingkat rendah. Adapun rekan-rekan dari kelompok 2, yang pertama itu saya sendiri, Verlin Boang Manalo, kemudian Widya Adam Joso, Alfisari Rinaldi, Ainur Rizkiah, Sinta Rianti Saputri, dan Nur Halimah. Baik, selamat menonton video pembelajaran kami. Pertama, periode dalam evolusi tumbuhan. Sejarah adaptasi daratan adalah kunci bagi keanekaragaman tumbuhan modern. Adaptasi tumbuhan daratan dievolusikan saat tumbuhan vaskuler diturunkan dari nenek moyang yang menyerupai Bryophyta. Catatan fosil mencatat 4 periode utama evolusi tumbuhan yang juga jelas dalam keanekaragaman tumbuhan modern. Masing-masing periode merupakan suatu radiasi adaptif yang mengikuti evolusi struktur yang membuka kesempatan baru kehidupan di darat. Baik, kita masuk pada periode-periode yang terjadi dalam evolusi tumbuhan. Periode pertama. Periode pertama dihubungkan dengan asal mula tumbuhan dari nenek moyang akuatik selama masa Ordovisium pada zaman Paleozoikum sekitar 475 juta tahun silam. Adaptasi terestrial yang pertama mencakup spora yang diperkuat oleh sporopelenin dan gametangia berlapis yang melindungi gamet dan embrio. Adaptasi tersebut memungkinkan tumbuhan yang dikenal sebagai Bryophyta termasuk lumut membuat variasi dari tumbuhan pertama. Periode kedua. Periode utama kedua pada evolusi tumbuhan adalah diversifikasi tumbuhan vaskuler selama masa Devon awal sekitar 400 juta tahun silam. Tumbuhan vaskuler yang paling awal tidak memiliki biji. Keadaan ini ditemukan pada paku-pakuan dan beberapa kelompok tumbuhan vaskuler tidak berbiji lainnya. Periode utama ketiga dalam evolusi tumbuhan dimulai dengan kemunculannya biji, yaitu suatu struktur yang mempercepat kolonisasi daratan dengan cara melindungi embrio tumbuhan dari kekeringan dan ancaman lainnya. Biji terdiri dari embrio dengan cadangan makanan dalam suatu penutup yang melindungi. Tumbuhan vaskuler berbiji pertama muncul sekitaran 360 juta tahun silam, dekat dengan akhir masa Devon. Bijinya tidak terbungkus dalam suatu ruangan khusus. Tumbuhan berbiji awal menghasilkan banyak jenis Gymnospermae, termasuk konifer, misalnya pinus dan tumbuhan lainnya yang memiliki konus. Gymnospermae hidup bersama dengan pakis dan tumbuhan tidak berbiji lainnya di hutan belantara yang mendominasi bentang alam selama lebih dari 200 juta tahun yang lalu. Periode utama keempat dalam sejarah evolusi tumbuhan terjadi pada masa Kreta zaman Mesozoikum sekitar 130 juta tahun yang lalu. Periode ini ditandai dengan kemunculan tumbuhan berbunga yang memiliki struktur reproduksi yang agak rumit, di mana biji dilindungi oleh ruangan yang disebut ovarium. Karena biji terlindungi sedemikian rupa, maka kelompok ini disebut tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Beberapa juga telah lama diyakini bahwa tumbuhan berevolusi dari alga hijau, yaitu Protista fotosintetik yang hidup di air. Kelompok alga hijau berkembang sangat pesat sehingga keanekaragamannya juga tinggi. Kini banyak bukti yang mengarahkan kekerabatan jenis alga hijau yang termasuk Charophyta dengan tumbuhan. Studi evolusi tumbuhan didasarkan pada kesamaan bukti dan pada umumnya memiliki keterbatasan yang secara umum hampir sama dengan studi evolusi pada hewan, yaitu adanya kenyataan sebagai berikut. Yang pertama, tumbuhan tinggi tidak dapat berpindah tempat, sehingga kecil kemungkinan terjadinya fosilisasi apabila tumbuh di tempat yang tidak memungkinkan terjadinya fosilisasi. Yang kedua, tumbuhan cenderung menggugurkan bagian-bagiannya seperti daun, batang, bunga, bahkan biji. Jadi, daun dan polen yang mengalami fosilisasi mungkin dapat dinyatakan sebagai spesies yang berbeda, karena sepintas lalu tidak tampak adanya hubungan organik satu sama lain, meski pada kenyataannya berasal dari tumbuhan yang sama. Bila kita telusuri lebih lanjut, ternyata tumbuhan yang sudah memiliki sistem pembuluh
floem dan xilem sudah ada sejak periode silur sekitaran 10 juta tahun yang lalu, yaitu pada akhir periode Devon. Muncul 4 kelompok tumbuhan yang keturunannya masih dapat kita temui pada masa sekarang. Kelompok tersebut adalah Psicolopsida, Pentopsida, dan Tropopsida, serta Gymnospermae primitif yang dikenal dengan sebutan paku berbiji. Kedua, kejadian utama evolusi tumbuhan. Nah, baiklah, di sini saya Nur Halimah akan melanjutkan penjelasan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Nah, baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang kejadian utama pada evolusi tumbuhan. Yang pertama itu Karophyta. Nah, Karophyta itu apa? Karophyta merupakan salah satu jenis alga hijau, alga-algaan, yaitu alga hijau. Nah, para ahli selama beberapa dekade terakhir, para ahli sistematika menemukan bukti bahwa adanya kemiripan antara Karophyta dengan tumbuhan atau tanaman saat ini, seperti Chloroplasts yang homolog. Nah, di antara semua protista fotosintetik, hanya alga hijau yang menyamai tumbuhan dalam hal memiliki klorofil B dan beta karoten sebagai pigmen aksesorisnya. Kemudian Chloroplast alga hijau juga mirip dengan Chloroplast tumbuhan dalam hal terdapatnya membran telokoid yang menumpuk sebagai grana. Ketika para ahli sistematika molekuler membandingkan DNA Chloroplast dan berbagai macam alga hijau dengan DNA Chloroplast pada tumbuhan, kesamaan yang paling dekat terdapat antara Karophyta dan tumbuhan. Kemudian para ahli juga menemukan kemiripan biokimiawi antara tumbuhan dengan Karophyta. Nah, salah satunya itu selulosa. Selulosa merupakan komponen struktural dinding sel pada sebagian besar alga hijau. Suatu karakteristik yang juga dimiliki pada tumbuhan. Di antara alga hijau, Karophyta adalah yang paling mirip dengan tumbuhan dalam komposisi dinding sel yang selulosanya itu menyusun 20-26% dari total bahan pembentuk sel, baik pada Karophyta maupun pada tumbuhan. Nah, Karophyta juga merupakan satu-satunya alga yang memiliki peroksisom yang komponen enzimnya sama dengan komponen yang terdapat pada tumbuhan. Kemudian itu para ahli juga menemukan kemiripan dalam mekanisme mitosis dan sitokinesis. Nah, selama pembelahan sel pada Karophyta dan tumbuhan, seluruh selubung nukleus menyebar selama akhir profase dan gelondong mitosis tetap bertahan sampai sitokinesis melibatkan kerjasama dengan mikrotubula, mikrofilamen aktin, dan vesikula dalam pembelahan suatu lempengan sel. Kemudian itu ada ditemukan para ahli, yaitu kemiripan dalam ultrastruktur sperma. Nah, dalam rincian ultrastruktur sperma Karophyta lebih mirip dengan tumbuhan tertentu daripada dengan alga hijau lainnya. Kemudian adanya hubungan genetik. Nah, para ahli sistematika molekuler telah memeriksa gen nukleus tertentu dan RNA ribosom pada Karophyta dan tumbuhan. Dan data tersebut sesuai dengan bukti-bukti lainnya yang menempatkan Karophyta sebagai kerabat terdekat pada tumbuhan. Banyak spesies Karophyta modern yang ditemukan di perairan dangkal di sekitar kolam dan danau. Sejumlah Karophyta kuno yang hidup pada sekitar saat daratan pertama kali dihuni kemungkinan telah menempati
habitat dangkal yang dapat mengalami kekeringan. Seleksi alam telah memungkinkan Charophyta beradaptasi dengan melindungi gamet dan embrio pada gametannya. Nah, yang kedua itu Bryophyta. Kenapa Bryophyta termasuk ke dalam kejadian utama pada evolusi tumbuhan? Karena Bryophyta menunjukkan adaptasi penting yang pertama kali membuat perpindahan ke daratan menjadi mungkin. Karakteristik yang dimiliki Bryophyta yaitu adanya gamet yang berkembang dalam gametannya, pembuahan sel telur dan embrio yang berkembang dalam organ betina. Nah, dengan kondisi ini, Bryophyta tidak sepenuhnya terbebaskan dari habitat perairan nenek moyangnya. Oleh karena itu, Bryophyta memerlukan air untuk bereproduksi, seperti sperma yang memiliki flagel untuk berenang ke sel telur. Nah, sebagian besar Bryophyta tidak memiliki jaringan pembuluh angkut, sehingga terjadi proses imbibisi dalam mengambil air dan proses difusi dalam penyebaran air ke seluruh tubuhnya. Nah, sebagian besar Bryophyta tidak memiliki jaringan pembuluh angkut, sehingga terjadi proses imbibisi dalam mengambil air dan proses difusi dalam penyebaran air ke seluruh tubuhnya yang lambat. Bryophyta tidak memiliki jaringan yang diperkuat oleh lignin yang menyokong tumbuhan tinggi di daratan. Meskipun dapat merentang secara horizontal di atas permukaan tanah, Bryophyta selalu menempati profil yang rendah. Sebagian besar tingginya hanya 1-2 cm dan yang besar pun hanya kurang dari 20 cm. Terdapat 3 divisi pada Bryophyta, yaitu lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Kemudian itu kejadian yang ketiga itu tumbuhan vaskuler tak berbiji. Tumbuhan vaskuler tak berbiji dimasukkan ke dalam kejadian utama pada evolusi tumbuhan karena bagaimana yang telah dijelaskan tadi bahwa adaptasi Bryophyta terhadap kehidupan darat meliputi gametangia, embrio, dan spora berdinding sporolenin. Stomata juga dievolusikan pada Bryophyta, dan beberapa Bryophyta memiliki kutikula yang mirip dengan kutikula tumbuhan vaskuler. Tumbuhan memiliki asal-usul dari monofiletik dan alga hijau. Tumbuhan vaskuler menambah adaptasi baru terhadap kehidupan darat pada adaptasi yang telah berkembang sebelumnya pada Bryophyta. Tubuh sebagian besar tumbuhan vaskuler berdiferensiasi menjadi sistem akar di bawah permukaan tanah yang menyerap air dan mineral dari sistem tunas batang dan daun di atas permukaan tanah, tempat fotosintesis berlangsung. Kedua, jaringan penghantar sistem pembuluh disebut dengan xilem dan floem. Nah, adaptasi darat penting yang lainnya adalah lignin yang tertanam keras dalam matriks selulosa dinding sel yang memberikan sokongan mekanis. Fosil tumbuhan vaskuler yang tertua adalah Cooksonia, yang jika dibandingkan dengan Bryophyta hanya memperlihatkan 2 perubahan penting. Pertama, sporofit merupakan tahap dominan pada tumbuhan vaskuler awal, sedangkan gametofit tahapan dominan pada Bryophyta. Kedua, sporofit pada Cooksonia bercabang dan menyebabkan meningkatnya jumlah sporanya dan spora yang dapat dihasilkan. Kejadian utama evolusi tumbuhan pada Gymnosperma. Gymnosperma merupakan keturunan
dari progimnosperma, yang pada mulanya tumbuhan itu tak berbiji. Akan tetapi pada akhir masa Devon, biji telah dievolusikan. Evolusi biji dikaitkan dengan megaspongarium, yang dimana pada tumbuhan berbiji bukanlah suatu ruangan, akan tetapi sebaliknya merupakan struktur berdaging padat yang disebut nucellus. Pada tumbuhan berbiji, keseluruhan struktur integumen, megaspongarium, dan megaspor membentuk ovul yang disebut bakal biji. Di dalam bakal biji tersebut, gametofit betina berkembang di dalam dinding megaspor dan disuplai makanan oleh nucellus. Jika terjadi pembuahan, maka jikut akan berkembang menjadi embrio sporofit dan disebut biji. Ketika biji lepas dari integumennya, biji dapat dorman sampai pada kondisi yang kemungkinan biji berkecambah. Dalam sejarah kehidupan, pembentukan superkontainen Pangea pada masa Permium telah menimbulkan perubahan dramatis pada flora dan fauna. Banyak yang menghilang dan banyak yang muncul sebagai penggantinya. Perubahan dominasi pun terjadi, baik di lautan maupun di daratan, seperti likofit, paku ekor kuda, dan pakis, digantikan oleh gimnosperma yang lebih cocok dengan iklim kering. Sampai saat ini, terdapat 4 divisi gimnosperma yang tetap bertahan hidup, yaitu cycads, ginkgo, gnatophyt, dan conifer. Angiosperma. Saat ini angiosperma merupakan tumbuhan yang paling beraneka ragam dan tersebar luas. Saat ini dikenal 250.000 spesies angiosperma dan ditempatkan dalam divisi tunggal, yaitu Anthophyta. Dan Anthophyta tersendiri itu terdiri atas 2 kelas, yaitu Monocotyledon dan Dicotyledon. Selama masa evolusi angiosperma, xilem merupakan bagian yang lebih terspesialisasi. Xilem diduga berkembang dari sel-sel trakeit yang pada gimnosperma berperan menghantar air. Pada angiosperma, sel trakeit berkembang menjadi sel-sel yang lebih pendek dan lebih luas yang disebut unsur pembuluh. Unsur pembuluh pembentuk saluran yang bersambung yang lebih terspesialisasi. Xilem diperkuat dengan serat atau disebut fiber yang berkembang dari trakeit. Selain spesialisasi xilem, faktor terbesar perkembangan angiosperma adalah evolusi bunga. Bunga memiliki tingkat efisiensi reproduksi yang sangat tinggi pada tumbuhan. Bunga adalah tunas yang mempat dengan 4 lingkaran, daun yang terbonifikasi menjadi kelopak, mahkota, benang sari, dan putih. Kemunculan radiasi tumbuhan berbunga menyebabkan bentang alam bumi berubah secara dramatis. Nenek moyang angiosperma masih belum dipastikan, tetapi hasil analisis kladistik pada ciri homolog menunjukkan gimnosperma dari definisi Gnatophyta sebagai kerabat paling dekat dengan angiosperma. Fosil tertua angiosperma ditemukan pada batuan awal masa Cretaceous yang berusia sekitar 130 juta tahun yang lalu. Evolusi pada dasarnya berarti proses perubahan jangka waktu tertentu. Evolusi dalam konteks biologi berarti perubahan sifat-sifat yang diwariskan dalam suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sifat-sifat yang menjadi dasar evolusi dibawa oleh gen yang diwariskan pada keturunan makhluk hidup. Sifat baru dapat diperoleh dari perubahan gen oleh mutasi transfer gen antar populasi seperti dalam migrasi atau antar spesies. Beberapa peneliti membuktikan teori evolusi yang dibuktikan melalui fosil-fosil yang ditemukan. Teori evolusi bisa juga dimaksudkan sebagai teori yang menyatakan bahwa ada kekerabatan di antara organisme atau ada perubahan dan keragaman makhluk hidup dalam berbagai waktu atau periode yang cukup lama. Tumbuhan memiliki sejarah yang panjang dalam kehidupannya. Ada tumbuhan yang mendominasi daratan dari zaman ke zaman, sementara pada zaman lainnya jumlah tumbuhan berkurang atau bahkan punah. Angiospermae dikenal sebagai tumbuhan berbunga dan muncul paling akhir dalam evolusi tumbuhan. Sementara itu pada masa 130 juta tahun silam, tumbuhan berbunga mulai mewarnai permukaan bumi dan diantaranya dua masa tersebut tidak diketahui secara pasti bagaimana tumbuhan yang lebih tua mampu berevolusi membentuk tumbuhan berbunga. Charles Darwin menjumpai fenomena seperti ini sejak abad ke-19.
Salah satu fosil tumbuhan yang pernah ditemukan adalah Archaefructus leoningensis yang berusia 140 juta tahun. Contohnya dapat dilihat pada gambar yang tertera di samping berikut. Fosil Angiospermae yang pertama diketahui berupa bunga dan serbuk sari yang berasal dari periode awal Cretaceous. Struktur fosil ini mirip daun. Pada fosil tersebut mengandung minyak tumbuh-tumbuhan. Minyak ini merupakan suatu ciri khas yang hanya dimiliki tanaman berbunga. Dan fosil lainnya berasal dari bangsa Nymphaeales, bangsa pada dikot yang agak primitif. Pada pertengahan Cretaceous ditemukan fosil yang merujuk pada marga modern, antara lain Artocarpus Jr. Force dan G. Force, Magnolia L dan Typha L. Kemudian pada akhir Cretaceous dijumpai suku Fagaceae, Magnoliaceae dan Salisaceae. Cukup sekian dari video pembelajaran kelompok 2. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.